Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Satria, NPM 1811010056. Saya di sini ingin mendeskripsikan apa yang telah diberikan tugas oleh Bu Eka Suci Indrasari. Bahwasannya saya akan membahas tentang mendeskripsikan sistem yang ada di pondok pesantren modern dan pondok pesantren kuno atau yang lebih kenal dengan Salafi. Pondok pesantren berbasis modern. Istilah pondok pesantren modern pertama kali diperkenalkan oleh Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Istilah modern dalam istilah Gontor berkontonasi pada nilai-nilai kemodernan yang positif seperti rapi, tepat waktu, kerja keras, dan lain-lain, termasuk nilai-nilai yang bersifat fisikal dan tergambar pada cara berpakaian santri Gontor dengan simbol dari jas dan memakai dasi dan rambut yang pendek ala-ala kemiliteran. Selain itu, yang beberapa ciri khas pondok pesantren ialah penekanan dalam menguasai bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Yang dimana pada zaman yang globalisasi seperti ini, maka santri yang diwajibkan untuk memakai bahasa Arab dan Inggris agar seimbang dengan era globalisasi zaman sekarang. Karena di zaman sekarang ini bahasa Inggris dan bahasa Arab sangat dibutuhkan oleh dunia internasional. Maka dari itu pondok pesantren modern di Gontor ini lebih menekankan kepada penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa percakapan sehari-hari yang ada di lingkungan mereka. Yang kedua, memakai buku-buku literatur bahasa Arab kontemporer, bukan kitab klasik atau kitab kuning. Maka dari itu, santri pada di zaman sekarang ini atau zaman modern ini lebih menekankan kepada buku-buku bahasa Arab yang memiliki kaidah-kaidah yang dimana ada harokat, lebih memudahkan untuk santri-santri yang ada di pondok pesantren modern tersebut. Kemudian ciri khas yang saya bilang tadi, bahwasannya santri yang ada di pondok pesantren modern ini memakai dasi dan jas. Mereka berpakaian rapi dan disiplin waktu. Tentunya pondok pesantren ini membentuk karakter yang diiringi dengan ilmu pengetahuan modern era globalisasi seperti sekarang. Kemudian, walaupun mereka lebih mengutamakan bahasa Inggris dan bahasa Arab, tetapi mereka juga lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang ada di luar pembelajaran, yaitu seperti silat, kemudian olahraga, kemudian ada lagi yang namanya keilmuan seni, dan tentunya membentuk karakter santri yang bugar, lebih mengutamakan mental dan siap siaga dalam waktu tertentu. Yang selanjutnya, memiliki sekolah formal di bawah kurikulum pendidikan nasional atau Kementerian Agama seperti SD, MI, MTS, SA, SMP, MA, SMA maupun jenjang perguruan tinggi. Ya, di mana pesantren yang modern seperti saat ini, ketika kita sudah masuk menjadi santri tersebut, maka kita dapat mendapatkan ijazah atau kita kenal dengan nilai yang ada hasil atau tulisan. Yang selanjutnya, tidak lagi memakai sistem pengajian seperti sorogan, betonan, dan bendongan. Yang dimana sistem yang ada di dalam pesantren modern ini menggunakan lebih mengkhususkan ke dalam kelas pembelajaran yang ada gurunya, seperti sekolah-sekolah pada umumnya yang ada di SMP, MT, SMA, tapi lebih mengutamakan sistem pengajian. Memiliki disiplin yang kuat dan mengatur semua santri sehingga berjalan sesuai aturan dan sistem kaderisasi pengurus. Kemudian banyak alumni pendidikan yang di pesantren modern ini ke luar negeri seperti Al-Azhar Kairo, Madinah University, International Islamic University of Malaysia, atau yang disingkat dengan IIUM, Virgin University Amsterdam, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Pondok Pesantren Salafi. Pondok Pesantren Salafi adalah bentuk asli dari lembaga pesantren. Sejak pertama kali didirikan oleh Wali Songo, format pendidikan pesantren adalah bersistem salaf. Kata salaf berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata sama dan beberapa makna dari kata salaf yang berbeda.
Adapun ciri khusus pesantren berbasis Salafi atau sistem-sistem yang ada di sana. Yang pertama adalah mengkaji kitab-kitab kuning dengan sistem pengajian tradisional. Seperti yang kita tahu ada sorongan, wetonan, dan bendongan. Apa itu sorongan, wetonan, dan bendongan? Yang pertama adalah metode sorongan. Adalah sistem belajar yang dimana santri membaca kitab yang dikaji. Jadi ketika santri membaca kitab yang dikaji itu, dia lebih individual sifatnya. Sedangkan sistem wetonan adalah kiai yang membacanya. Jadi yang dikaji santri sedang menyimaknya. Dan yang selanjutnya adalah bendongan. Yang dimana bendongan adalah beberapa definisi yang dipaparkan oleh para pakar, antara lain menurut metode bendongan ini merupakan metode utama dalam sistem pengajaran di pesantren. Dalam sistem ini sekelompok murid antara 5 sampai 100 murid mendengarkan seorang guru. Kemudian yang kedua adalah tidak ada benturan baku dalam tatanan disiplin dan keseharian. Adapun kehukuman atau sanksi yang dilakukan bersifat non-fisikal. Berbeda dengan pesantren modern yang lebih fisikal, tetapi di pondok pesantren Salafi ini lebih bersifat dihukumnya seperti mengaji, menyapu, ataupun mengepel dan lain-lain. Yang ketiga, dalam kesehariannya selalu memakai sarung, peci, dan baju koko. Yang keempat, berfasilitas kulturan Nahdlatul Ulama atau NU dengan kekhasan fikih bermazhab Syafi'i, akidah tauhid bermazhab Asy'ariyah atau Maturidiyah, dan mengajarkan ilmu-ilmu tasawuf. Selanjutnya, amaliyah khas seperti sholat tarawih 20 rakaat plus 3 rakaat witir pada bulan Ramadan, baca kunut pada sholat Jumat, membaca tahlil pada tiap malam Jumat, peringatan Maulid Nabi atau melakukan pembaca-bacaan kitab Maulid, peringatan Isra Mi'raj, dan segala macam. Sistem penerimaan saksi santri tanpa diseleksi, setiap santri yang masuk langsung diterima, sedangkan penempatan sekelas sesuai dengan kemampuan dasar ilmu agama yang dimiliki sebelumnya. Jadi ketika itu santri yang ketika masuk dalam tahap seleksi ini diurutkan dalam suatu kelas yang dimana sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian ciri khas kultural yang ada di pondok pesantren Salafi ini adalah lebih terhormat, lebih menghormati kepada kiai, guru, dan seniornya. Santri senior tidak melakukan tindakan keras pada juniornya. Hukuman atau sanksi yang dilakukan biasanya bersifat non-fisikal, ya seperti yang saya sebutkan lagi tadi, seperti yang dihukumnya mengaji, menyapu, dan mengepel, dan lain sebagainya. Dalam kesehariannya selalu memakai apa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memakai sarung. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini bukan membanding-bandingkan atau meremehkannya, tapi saya ingin mendeskripsikan apa itu pesantren modern dan apa itu pesantren Salafi. Dari kesimpulannya, pesantren Salafi dan pesantren modern ini sangat baik untuk masyarakat ke depannya. Karena pada zaman sekarang era globalisasi ini diharapkan banyak sekali moral-moral akhlak bangsa yang belum terbentuk dengan secara sempurna. Banyaknya pelecehan dan melawan orang tua, melawan guru, bahkan ada juga yang sampai di luar batas tersebut. Maka dari itu, pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia sangat baik untuk membentuk karakter pada peserta didik maupun santri yang ada di dalamnya tersebut. Karena yang kita tahu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu, maka dari itu kita wajib untuk bersatu walaupun banyak perpecahan yang ada di dalamnya. Dan solusi-solusi tersebut bisa menjadi patokan antara pesantren Salafi maupun pesantren modern. Demikian deskripsi yang saya terangkan barusan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.